Tonton. Mulai ya. Mana Egar? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melakukan seminar, yaitu mengenai transport of solid. Nah, kita mendapatkan seminar yaitu dengan subtema conveyor or elevator. Langsung saja. Mulai. Untuk mempersingkat waktu, kita memulai untuk pemateri pertama, yaitu saya sendiri, Rahmat Al-Fahri. Dengan materi yaitu bucket conveyor. Oke. Bucket, bisa mendengar semuanya? Oke, bucket, elevator, or conveyor. Untuk pengertian umumnya ya, bucket conveyor ialah peralatan industri umum untuk mengangkut materi padatan ke arah vertikal atau di sepanjang bidang miring. Secara umum, bucket conveyor ini berisi timba-timba atau ember yang terikat pada bel atau rantai. Nah, bentuk alatnya seperti ini. Fungsinya tadi ialah mengangkut bahan-bahan industri berbentuk padat seperti batu bara, pasir, dan bahan-bahan industri makanan, dan membawa solid yang sangat panas dan beberapa material yang sukar dilayani oleh apron conveyor. Peran bucket conveyor. Dalam dunia industri, bucket conveyor dirancang sebagai transportasi bahan granular atau bulk solid seperti ini. Yang pertama nikel, kedua batu bara, dan ketiga semen. Ada 3 tipe bucket conveyor. Yang pertama ialah centrifugal bucket conveyor, continuous bucket conveyor, dan positive discharge conveyor. Nah, yang pertama ini bergerak bebas menggunakan gaya sentrifugal, sanggup berjalan dengan kecepatan rendah dan tinggi serta dapat beroperasi dengan kecepatan 350 feet per menit. Nah, yang kedua ini continuous, mengangkut bahan yang mudah pecah atau ringan, bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih lambat, yaitu 3-5 kaki per detik. Yang terakhir ini adalah positive discharge, yaitu jenis conveyor sentrifugal khusus di mana ember melewati roda sprocket ekstra yang menggeser materi dari akhir debit. Nah, begitu. Nah, untuk kerja alatnya seperti ini. Untuk memudahkan melihat nih. Ban diangkut dari bawah sampai atas, kemudian di bagian akhir ini, nah nanti barang yang dibawa akan jatuh menuju ke tempat seperti pengadukan atau reaktor. Oke, udah kebayang? Kira-kira kerjanya seperti ini ya. Nih, lihat lagi ulang. Nih. Oke, kita lanjut ke dasar pertimbangan dalam pemilihan alat. Untuk memperoleh bucket conveyor tentunya tidak boleh sembarangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Antara lain mencari tahu fungsi bucket conveyor. Perhatikan untuk apa bucket conveyor ini digunakan. Kalau Anda untuk industri makanan, maka pilihlah bucket conveyor yang untuk yang sejenis untuk makanan. Kalau untuk industri tambang, maka gunakan bucket conveyor yang bisa digunakan pada industri tambang. Yang kedua adalah mencari tahu berat yang akan dipikul. Nah, cari tahu beban yang dari setiap bucket dan beban total keseluruhan bucket yang ada. Hal ini perlu diperhatikan untuk membuat bucket yang kuat atau wadah. Bucket itu adalah wadah yang kuat dan sanggup menopang beban yang ada. Oke, prinsip perancangan alat. Untuk penutup dari baja tahan karat atau ringan yang tertutup rapat agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam ember terbuka. Kedua, kerangka kerja tubular dan struktur pendukung yang dapat dipasang dengan jaring, kawat, dan panel makrolan atau polikarbonat untuk tujuan pencucian atau pemeriksaan rutin. Nah, yang ketiga adalah ember lift. Tersedianya dalam plastik, baja ringan, ember itu yang bucketnya itu ya, dan baja tahan karat untuk memenuhi persyaratan aplikasi. Ember baja juga bisa dilapisi non-stick. Nah, untuk perumusan bucket conveyor ini, kita ambil contoh adalah kapasitas pemindahan. Rumusnya itu adalah IO per A, di mana Q adalah Q per 3,6 dikali dengan kecepatan belt atau bucket itu rantai, dikali dengan berat jenis, dikali dengan bucket loading efisiensi, efisiensi dari bucket. Nah, untuk memudahkan untuk kita lebih memahami tentang rumusan ini, kita langsung ke soal aja ya. Contoh permasalahan. Apabila bucket yang kita memiliki kapasitas sebesar 12 liter, memiliki jarak bucket antar bucket gitu ya, sebesar 3 meter. Lalu bucket memiliki kecepatan rantai sebesar 8 meter per second.
Nah, diberikan beban material curah sebesar 0,8 ton meter kubik. Ini kurang kubiknya. Dan bucket conveyor memiliki efisiensi sebesar 1. Hitunglah kapasitas pemindahan bucket. Pertama-tama kita seperti apa untuk memudahkan ya tulis diketahui ya IO 12 liter atau itu kapasitasnya kan. A itu adalah jarak antar bucket yaitu 3 meter. V ini adalah kecepatan rantai dan beban material curahnya 0,8 ton meter kubik dan efisiensi sebesar 1. Ditanya adalah Q. Nah, rumusnya tadi kan seperti ini, seperti yang tertera pada slide sebelumnya. Secara matematis, maka untuk mencari Q atau kapasitas pemindahan yaitu seperti ini. Q 3,6 dikali V dikali dengan beban curah dikali dengan efisiensi dan dikali dengan kapasitas bucket dibagi jarak bucket. Maka dengan matematika sederhana ini terhitung sederhana, hasilnya yang kita dapati adalah kapasitas pemindahan yaitu 92 liter, 16 liter per meter. 92,16 liter per meter. Oke, untuk rujukannya saya mengambil dari beberapa rujukan dari buku. Yang pertama ini dari web Christian Cavallo, All About Bucket Conveyor Types, Design and Use. Yang kedua adalah Grange, Jeraimus tahun 2000. Dan ketiga, Wallace, SM, Chemical Process Equipment Selection and Design. Generasi apa? Second edition. Mungkin terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Halo? Tidak ada ya. Oke, untuk pemateri yang kedua. Oke, sekian materi dari pemateri pertama. Sekarang kita, kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada ya? Tidak ada. Lanjut ke pemateri kedua. Silakan untuk pemateri kedua untuk melakukan share screen ya. Ya, bagaimana? Silakan. Oke. Halo Rik, Ya, masuk, udah kelihatan nggak PPT-nya? Masuk. Ya, silakan. Sudah. Sudah kasih. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang berjudul Vibrating Conveyor. Jadi, pengertian dari vibrating conveyor. Vibrating conveyor ini merupakan salah satu jenis alat pemindah material padat dalam suatu industri kimia ataupun industri lain dengan menggunakan getaran pada frekuensi yang relatif. Kemudian, adapun fungsi dan contoh material yang dapat ditangani. Yang pertama adalah fungsinya dapat sebagai screening system atau sebagai tempat penyebaran material di saat distribusi produk. Yang ketiga, sebagai distribusi produk sendiri untuk menyuplai produk dari suatu ditangani pada industri kayu seperti dan lain-lain, pada industri bahan konstruksi pun kerikil, pada industri daur ulang seperti gas pecah, potongan kabel maupun plastik BSD. Nah, adapun ilustrasinya seperti material di atas mengalir bebas dari sistem menuju ke pengepakan untuk proses selanjutnya. Material di atas diangkut dengan kecepatan yang konstan. Kemudian vibrator yang dipasang di sisi atau alas mesin tadi akan menghasilkan getaran. Nah, maka dari itu material nanti akan terus bergerak menuju ke tempat selanjutnya.
Tipe-tipe alatnya ada 3. Yang pertama ada mechanical vibrator conveyor, yang kedua ada electrical vibrator conveyor, dan selanjutnya ada pneumatic and hydraulic vibrator conveyor. Ini adalah gambarnya. Kemudian prinsip kerja alat. Yang pertama, feed atau umpan masuk ke dalam alat vibrator berkapi dengan per horizontal. Kemudian per ini digetarkan oleh lengan extend. Ini adalah lanjut tadi. Screen-nya hilang. Bisa dilanjutkan. Teman-teman. Oke, kemudian adapun dasar pertimbangan dalam pemilihan alat. Alat ini memiliki kecepatan dan sanitasi yang tinggi. Kemudian vibrating conveyor ini dapat melakukan semua pemrosesan, baik itu menyaring, mengarahkan material, baik material ke. Nah, spesifikasi alat yang kuat. Kemudian dari segi perawatannya, alat ini memiliki perawatannya rendah sehingga mudah untuk dibersihkan. Kemudian lanjut kepada penghitungan kapasitas alatnya. Di sini kita dapat menentukan kecepatan dari vibrating conveyor dalam mengangkut material. Nah, dengan rumus ton per hours yaitu 60 dikali 10 dikali weight dikali dip dikali FP CF dan 4 dikali 2000. Mana angka yang tertera di sini tentuannya. Kita lanjut ke contoh soal. Dari conveyor pad yaitu 216. Kemudian memiliki kedalaman 4 dan FPM flow per minute-nya itu 25 dan PTCF atau berat jenis yaitu 7.805.
kubik. Kemudian dari angka-angka ini kita dapat mencari berapa kecepatan dari conveyor belt ini dalam mengangkut material. Oke, terima kasihnya. Mungkin ada gangguan. Mungkin untuk mengisi waktu kita lanjut ke pemateri selanjutnya saja. Nanti yang ada gangguan di akhir saja gitu ya. Gimana? Oke, silakan. Siap-siap. Oke, lanjut ke pemateri ketiga ya. Oke, dipersilahkan kepada pemateri ketiga untuk share screen layar laptopnya. Sudah tampil di sini? Sudah. Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Panuktu di sini akan menjelaskan tentang submateri dari conveyor, yaitu flag conveyor. Flag conveyor itu berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan industri berbentuk padat yang dengan mekanisme dengan cara pengerukan atau mendorong. Mungkin langsung saja ke prinsip kerja alat dari flag conveyor itu. Di sini saya tampilkan video. Nah, di sini flag conveyor bekerja secara kontinu. Nah, yang besi atau kayu yang melintang di tengah conveyor ini dinamakan flag conveyor. Dia berfungsi untuk mendorong atau mengeruk material yang terdapat di depannya. Nah, dilanjutkan dasar pertimbangan dalam pemilihan flag conveyor ini. Yang pertama itu dapat beroperasi dengan kemiringan sesuai angle of repose. Yang kedua, desainnya yang sederhana, yaitu mudah untuk dibentuk. Yang ketiga, fleksibel dalam penggunaan. Flag conveyor ini bisa diatur secara horizontal maupun miring. Dan yang terakhir, prosesnya kontinu. Nah, prinsip perancangan alat flag conveyor ini dirancang untuk memindahkan atau mengangkut bahan-bahan industri yang padat dengan mekanisme seperti yang saya jelaskan tadi dengan pengerukan. Nah, di sini ada faktor penting dalam perancangan flag conveyor ini. Yang pertama yaitu flag conveyor single chain. Single chain ini digunakan untuk barang-barang yang tidak terlalu berat. Seperti di sini. Nah, saya contohkan di sini digunakan peternak untuk mentransfer makanan hewan ternak. Ini menggunakan satu rantai atau single chain. Nah, faktor penting yang kedua yaitu double chain. Double chain ini yaitu menggunakan dua rantai di sisi kiri dan kanan flag conveyor itu. Nah, flag conveyor double chain ini digunakan untuk bahan material yang berat agar mampu membawa material dengan secara horizontal maupun agak miring. Nah, adapun di sini untuk menentukan rumus kapasitas alat flag conveyor yaitu T sama dengan B dikali D dikali S dikali bulk density dibagi 6.000, di mana T sama dengan kapasitas, B itu lebar flag, D tinggi flag, dan S kecepatan conveyor,
yang terakhir itu bulk density. Nah, agar lebih paham dari rumus yang saya jelaskan tadi, di sini saya memberikan contoh soal, yaitu suatu flag conveyor digunakan untuk memindahkan batu bara dengan kecepatan 100 fpm. Jika diketahui lebar flag yaitu 50 cm dan tinggi flag 15 cm, berapakah kapasitas pengangkutan konveyor tersebut? Nah, seperti ya pada soal di atas diketahui sebagai berikut. B-nya tadi yaitu lebar flag 50 cm atau 19,85 inci dan tinggi flag 5,906 inci. Kecepatan dari flag tersebut 100 fpm. Bulk density dari batu bara yaitu 80 pounds per cubic. Nah, dari yang diketahui tadi dapat dimasukkan ke rumus, yaitu B sama dengan T sama dengan B dikali S dikali D dan bulk density per 6000. Nah, ini langsung saya masukin dan hasilnya mendapatkan 186 ton per jam. Nah, itu saja penjelasan dari saya yaitu tentang flag conveyor. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang materi yang saya paparkan? Gilang, Oh ya, Alia. mau izin nanya. Ya. Tadi kan disampaikan kan sama Gilang fungsi dari flag conveyor ini kan buat mindahin material secara horizontal, juga bisa dengan kemiringan. Nah, berapa sih sudut kemiringan flag conveyor ini? Terus apakah dia bisa nyampe vertikal juga ketika dia mindahin material? Terima kasih. Sama-sama. Digunakan angel of repose, di mana angel of repose ini dapat berjalan dari 0 derajat sampai 40 derajat. 45 derajat maksimalnya. Nah, jadi kalau sampai terlalu curam gitu mungkin alatnya kurang berfungsi dengan baik, mungkin tidak kuat naik atau rantainya putus, seperti itu. Ya. Oke, begitu Aulia. Apakah ada peserta lain yang ingin bertanya kembali? Terima kasih Gilang. Oke, sudah cukup ya Aulia ya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin nanya boleh? Oke, dipersilakan sebutkan nama. Jadi perkenalkan, nama saya Revalda Marcelina. Ya. Saya mau tanya tentang untuk mengangkut suatu material itu ada berapa jenis flag conveyor yang bisa digunakan kayak gitu. Misalnya kayak contoh material apa yang dibawa dan dia itu pakai flag conveyor jenis apa gitu. Baik, terima kasih Revalda. Nah, saya akan menjawab. Di sini tadi saya belum menjelaskan tentang jenis-jenis flag conveyor. Nah, flag conveyor ini terbagi menjadi dua, yaitu flag conveyor rantai dan flag turbular conveyor. Nah, perbedaan dari dua jenis flag conveyor ini yaitu flag conveyor rantai ini dia digunakan secara terbuka, digunakan untuk material-material seperti batu bara, pasir, tanah yang digunakan secara terbuka. Sedangkan flag turbular conveyor ini digunakan material yang tidak boleh kotor seperti itu. Seperti yang digambar ini, dia materialnya berada di dalam pipa, sebuah pipa. Jadi
mungkin material yang cocok untuk flag tubular conveyor ini pada industri makanan. Jadi dia tidak terpapar oleh debu maupun bakteri-bakteri yang lain. Jadi dia lebih bisa higienis gitu. Itu Alda. Kasih Gilang. Oke, begitulah jawaban dari saudara Gilang. Apakah Revalda sudah puas? Sudah ya. Bila tidak ada peserta ingin bertanya lagi, silakan Gilang untuk menutup. Ya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan pada rekan-rekan yang lain. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada saudara Gilang telah menyampaikan materi tentang fly conveyor. Sekarang kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Ya, silakan kepada pemateri selanjutnya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Lalu untuk memulai, ya. Jadi izin untuk menjelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu continuous flow conveyors. Di mana continuous flow conveyors itu sendiri merupakan suatu istilah yang merujuk kepada penanganan suatu bahan material padatan yang termasuk ke dalam sistem transformasi material padatan sehingga menciptakan suatu aliran yang berkelanjutan. Jadi continuous flow conveyors itu merupakan suatu sistem yang tertutup, tapi memiliki kapasitas yang relatif tinggi di daerah lintas seksionalnya, dan bisa mengikuti jalur yang tidak teratur dalam aliran tersebut. Terus langsung aja ke prinsip kerjanya. Bisa dilihat, continuous flow sendiri itu guna utamanya untuk memindahkan material secara kontinu atau berkelanjutan. Pada video berikut, material yang masuk dari suatu bahan penampung itu akan diteruskan, dialirkan menuju ke suatu tempat untuk diproses. Ini sebagai jelasnya di sini ada flag-nya untuk mengalirkan material. Kemudian di sini tempat material keluar. Kurang lebih kerja alatnya itu untuk memindahkan material secara terus-menerus. Terus lanjut ke dasar pertimbangan dalam pemilihan alat. Jadi dalam pertimbangan untuk gunain alat ini, yang pertama itu yang perlu dipertimbangkan tuh ukuran dari material yang akan dialirkan. Jadi karena si continuous flow conveyor sendiri itu merupakan suatu unit yang tertutup, jadi si continuous flow-nya ini hanya bisa menampung material-material kecil untuk bisa dialirkan gitu. Nah, kemudian kapasitasnya juga, walaupun dia mempunyai kapasitas yang relatif tinggi, tapi kapasitas dari conveyor ini juga bergantung sama jarak yang akan dia tempuh dan ukuran dari si continuous flow conveyor itu sendiri. Terus karakteristik dari material yang akan dialirkan, biaya yang akan digunakan pada si continuous flow conveyor itu sendiri, di mana biaya yang digunakan ini termasuk menggunakan biaya yang cukup rendah ya, karena si continuous flow conveyor sendiri itu merupakan suatu alat dengan menggunakan penggerak yang mekanis yang bergerak terus. Nah, itu menggunakan penggerak tunggal penggunaan listrik gitu. Terus jenis dan ukuran flag akan digunakan pada alat sesuai dengan ukuran materialnya tadi itu, dan si pertimbangannya itu si continuous flow conveyor sendiri mudah beradaptasi untuk menangani material yang memiliki potensi bahaya. Terus lanjut ke prinsip perancangan alat. Nah, dalam perancangan alat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada kerapatan dari material, ukuran dari suatu alat. Ukuran dari suatu alat ini
juga bergantung dengan jarak tempuh materialnya, bergantung dengan jarak tempuh material, terus karakteristik sifat kimia dan sifat fisika, karena tadi ketahui bahwa continuous flow conveyor sendiri merupakan salah satu alat yang mudah beradaptasi dengan suatu material yang akan dialirkan. Terus yang terakhir itu adalah kecenderungan material yang akan ditangani. Terus lanjut, cara menentukan kapasitas. Pada dasarnya untuk menentukan kapasitas ini itu sangat bergantung dengan luas penampang dan kecepatan flight-nya dan faktor kecepatan. Seperti yang ada pada formula ini merupakan formula untuk menghitung volume yang dapat ditampung oleh continuous flow conveyor sendiri. Di mana contoh perhitungannya diketahui luas penampang aliran sebesar 4 meter persegi dengan kecepatan pada flight sebesar 0,5 meter per sekon dan faktor kecepatan aliran sebesar 0,7. Nah, ini diketahuinya AB-nya segini, kecepatannya 0,5 dan faktor kecepatannya 0,7 dan dapat disimpulkan hasilnya dengan perhitungan hasilnya begini. Kurang lebih begitu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, baiklah. Kepada teman-teman di sini, apabila ingin bertanya, silakan sebutkan nama lalu bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekali lagi. Ya, izin moderator ingin bertanya. Ya, silakan. Nah, untuk Revalda, itu yang membedakan continuous flow conveyor dengan jenis conveyor lain itu apa ya, Revalda? Untuk perbedaan dari continuous flow dan jenis-jenis conveyor yang lain itu terdapat dari sumber si materialnya gitu. Kalau misalnya si continuous flow itu sendiri, yaitu terkoneksi langsung dengan penampungnya, terkoneksi langsung di sini dan terkoneksi langsung dengan suatu alat yang terkoneksi langsung dengan alat yang menampung material sebelum dialirkan ke dalam suatu alat proses. Kurang lebih seperti itu. Perbedaannya jadi dia terkoneksi langsung dengan suatu alat proses. Oke, bagaimana dengan saudari Mugni? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Apakah ingin berargumen? Terima kasih. Oke, baiklah. Enggak, cukup. Bila Mugni sudah puas dengan jawabannya, apakah ada peserta lain, teman-teman di sini yang ingin bertanya lagi kepada saudari Revalda pemateri saat ini? Revalda. Oke, silakan. Nah, ini tadi kan disebutkan bahwa continuous flow conveyor ini terkoneksi dari sumber dan ke tempat penampung. Nah, berapa sih, adakah jarak maksimum atau bisa panjangnya sangat panjang atau jarak maksimum untuk conveyor tersebut digunakan gitu, agar conveyor itu maksimal digunakan? Apakah ada jarak maksimalnya? Terima kasih Gilang sebelumnya. Jadi kalau menurut dari literatur yang saya baca, kalau tidak salah itu dari buku Fluid Handling, itu jarak maksimal yang biasa digunakan itu sebesar 100 meter dengan kecepatan alirannya itu sekitar 1000 ton per jam. Kalau dari yang literatur yang saya baca waktu itu. Berarti itu masih bisa ya, masih dengan kepanjangnya segitu, berarti masih bisa berjalan. Ya, karena dia nggak mematok harus segitu ya. Jadi tapi dia bisa mengikuti istilahnya kayak custom gitu jaraknya. Oh iya. Ya. Terima kasih. Ya. Apakah saudara Gilang sudah puas dengan jawaban materi? Oke.
Alhamdulillah. Bos. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin pada setiap pemateri kita akan menyediakan hanya 2 penanya ya. Oke, silakan kepada pemateri untuk menutup terlebih dahulu materinya. Oke, terima kasih kepada Saudari Revalda yang telah menyampaikan materi continuous conveyor-nya, fly conveyor-nya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya, silakan untuk melakukan share screen. Silakan untuk melakukan share screen. Oke, Sudah baiklah. kelihatan belum? Oke, sudah. Baiklah. Silakan kepada pemateri Yulina Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang alat yang bernama belt conveyor. Definisinya, belt conveyor itu sebuah alat angkut raw material yang dipakai di industri. Aplikasinya pada aplikasi alat ini pada pabrik semen, batu bara, pupuk, dan pabrik lainnya. Alat angkut ini bisa mengangkut material dari bongkahan kecil sampai sedang, contohnya batu bara. Kapasitas angkut alat ini tergantung jenis material, lebar belt, dan daya motor yang digunakan. Motor listrik sebagai penggerak yang dihubungkan ke gearbox. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja alat. Prinsipnya yaitu mengangkut material yang ada di atas belt. Ketika material telah sampai di head, maka material akan dijatuhkan sebab belt akan berbalik arah. Belt digerakkan oleh drive atau head pulley dengan menggunakan motor penggerak. Head pulley berfungsi menarik belt dengan prinsip adanya gesekan antara belt dengan permukaan drum. Hal ini yang menyebabkan kapasitas perpindahan tergantung pada gaya gesek. Selanjutnya yaitu ada dasar pertimbangan pemilihan alat. Yang pertama yaitu capacity requirement. Ini merupakan faktor utama dalam pemilihan conveyor, yaitu berapa maksimal kapasitas yang dapat diangkut oleh sebuah alat. Yang kedua yaitu ada length of travel, yaitu berapa jarak maksimal yang bisa ditempuh oleh alat ini. Yang ketiga ada life expectancy, yaitu berapa lama alat tersebut bisa digunakan. Yang keempat yaitu ada comparative cost, yaitu biaya pertimbangan yang untuk memilih alat tersebut. Selanjutnya yaitu ada prinsip perancangan alat. Yang pertama, mulai dengan studi tentang material yang telah ditangani. Ini berpengaruh karena berat per meter kubik merupakan faktor penting, maka harus ditentukan dengan akurat bahan dalam kondisi penanganan. Yang kedua, menentukan belt berdasarkan suhu dan aktivitas kimiawi dari material yang diangkut. Misalnya, karet alam harus dihindari dari bahan yang berminyak. Yang ketiga yaitu menentukan lebar belt dan kecepatan sabuk. Terkadang menggunakan belt dengan lebar yang maksimal itu lebih ekonomis. Yang keempat, jika alat harus berubah arah, maka kurva vertikal bisa dirancang untuk perubahan arah tersebut. Yang kelima yaitu menentukan berapa daya yang diperlukan untuk menjalankan sebuah alat. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan kapasitas belt conveyor. Rumusnya yaitu Q dikali A dikali V dikali Y, yaitu kapasitas sama dengan luas penampang dikali kecepatan belt dikali densitas material. Contoh soalnya, satu belt conveyor memiliki panjang 19,25 meter dan lebar 2,20 meter. Nilai densitas material yaitu 120 kg per meter kubik. Tentukan kapasitas belt conveyor jika kecepatan belt yaitu 0,8 meter per sekon. Diketahui kan panjangnya 19,25 meter, lebarnya 2,20 meter, densitas material yaitu 120 kg per meter kubik, kecepatannya 0,8 meter per sekon. Nah, yang ditanyanya berapa kapasitas belt conveyor. Pertama-tama, kita cari yaitu luas penampang belt conveyor-nya, yaitu 40,3. Lalu kita cari kapasitas belt conveyor-nya, yaitu kapasitas sama dengan V kali Y, yaitu 42,35 dikali 120 dikali 0,8, maka didapatkan hasil kapasitas
4065,6 kg per sekon. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada pemateri Yulina Anjani. Kepada teman-teman, apabila ingin ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Oke, tidak ada ya. Bila tidak ada, kita lanjut ke materinya. Untuk Yuli, silakan tutup terlebih dahulu. Terima kasih. Oke. Tanya. Hah? Oh, ada yang Gimana? pengen bertanya ya? Ada yang ingin ditanya? Oke. Oke, belum berarti Yuli, silakan untuk itu. Share screen terlebih dahulu lagi. Saya mau tanya, apakah ada tipe dari belt conveyor itu yang tidak bisa membawa material curah, kayak batu bara atau biji besi yang kecil-kecil gitu? Oh, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Revalda. Apakah ada tipe belt conveyor yang tidak bisa mengangkut material curah seperti batu bara atau biji besi? Ada tipe belt conveyor yang tidak bisa mengangkut material tersebut, yaitu belt curve. Karena belt ini belt ini digunakan untuk ketika produk ingin berubah arah ke kanan atau ke kiri, maka belt ini yang digunakan untuk perubahan arah tersebut. Nah, kalau untuk material curah, belt curve ini tidak direkomendasikan karena kan material curah itu berupa bongkahan. Kalau bongkahan itu dia perlu berubah arah ke kanan atau ke kiri, maka ini akan sulit untuk perubahan arah tersebut. Nanti dia akan tersendat di alat belt curve ini. Oleh sebab itu, belt curve tidak direkomendasikan untuk material curah. Ya. Apakah saudara Revalda puas dengan jawabannya? Oke. Sekarang apakah ada penanya apakah ada ingin yang bertanya lagi kepada pemateri kita, yaitu Yulina Anjani, tentang belt conveyor ini? Sebelum ia tutup dan berlanjut kepada materi Izin selanjutnya. bertanya. Oke, silakan. Yuli, kan tipe-tipe belt conveyor itu kan ada banyak ya, kayak yang di screen ini. Nah, setiap tipe conveyor tuh kapasitasnya itu beda-beda atau sama? Gitu aja. Silakan. Baik, Yuli akan mencoba menjawab pertanyaan Aul, yaitu apakah tipe-tipe belt conveyor ini berbeda-beda? Ya, tipe-tipe belt conveyor ini berbeda-beda untuk kapasitas pengangkutnya. Itu tuh disebabkan karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kapasitas Oke, mungkin pemateri kita tentang belt conveyor ini ada gangguan dalam hal sinyal. Mungkin pertanyaan dari saudari Aulia akan dijawab di akhir saja mungkin ya, sekalian dengan Tiara Kasih tadi yang mengalami gangguan jaringan juga. Selanjutnya, karena ada masalah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebentar ya. Sekarang kepada materi selanjutnya, harap melakukan share screen. Oke, sudah ya. Oke.
Silahkan kepada Saudari Imun untuk menyampaikan materinya, yaitu pneumatic conveyor. Oke, baik semuanya. Selamat siang menuju sore. Baiklah, saya Muknina Putri akan materi tentang tentang pneumatic conveyor. Oke, untuk sebelum kita lebih lanjut ke alatnya, kita terlebih dahulu mengetahui dulu apa sih pneumatic conveyor itu. Secara umum, pneumatic conveyor atau yang berfungsi terutama untuk memindahkan. Nah, satu alat transportasi ini pendetanya itu berfungsi terutama untuk memindahkan bahan padatan bubuk, granular, dan bahan curah lainnya melalui pipa. Terus sistem pneumatik ini sendiri menggunakan udara, tekanan, dan pipa untuk proses pendistribusian partikel sehingga dapat dikatakan prosesnya tertutup. Nah, jenis conveyor yang berfungsi untuk mengkonvei materi ringan berjumlah besar dengan menggunakan metode tekanan atau persiapan. Metode ini cocok digunakan untuk mentransportasi materi dengan kapasitas aliran tinggi dengan jarak 50-150 meter, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini saya langsung aja ke prinsip kerjanya. Itu sebenarnya pneumatic conveyor ini terbagi atas dua, yaitu di sini maksudnya jenis kerjanya itu ada terbagi dua, yaitu tentang sistem tekanan positif dan sistem tekanan negatif. Tapi di pneumatic conveyor tersebut ini nanti prinsip kerjanya itu terbagi lagi. Yang negatif itu atas positif sistem, ada juga yang negatif sistem. Sedangkan yang negatif tadi itu stage system dan batch conveying system. Oke, saya jelaskan sedikit tentang prinsip kerja ke-4 bagian alat ini. Bentar. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada positif pressure system ya. Di sini nih, ini merupakan tekanan positif beroperasi di atas tekanan atmosfer dan digunakan untuk memindahkan bahan dari sumber tinggi ataupun ganda dengan kapasitas lebih besar dari yang mungkin dilakukan dengan menggunakan sistem vakum. Nah, di sini juga ada negative pressure system, yaitu sumber udara digunakan bersama secara vakum dan positive pressure. Nah, yang untuk negatifnya, yang tadi saya bilang seperti ini. Nah, seperti ini, sistem yang negatif tadi atau vakum, ini terbagi dua juga, yaitu stage system dan batch conveying system. Nah, untuk kedua alat ini, yang stage-nya itu, sistem conveying tekanan negatif adalah beroperasi dengan tekanan udara di bawah tekanan atmosfer. Berbanding terbalik dengan yang positif tadi ya teman-teman ya. Dan untuk yang batch conveying-nya itu tersendiri, itu air mover baik dan kompresor keduanya digunakan dalam sistem situ. Jadi seperti air dan air. Nah, tadi kan saya bilang ini 4 kebagiannya. Yang untuk lebih spesifik kerjanya yang positif itu sendiri, yaitu terdiri dari rotasi airlock atau penyaring, pemisah, susunan siklon, dan blower. Skema di bawah ini, bisa teman lihat sama-sama. Itu menunjukkan pengaturan dari komposisi sistem tekanan positif tadi, yang bekerja di atas tekanan atmosfer. Sedangkan yang sistem negatif tadi, nah seperti yang kita lihat tadi ya, yang kerjanya di bawah, yang kerjanya berada di tekanan negatif, yang memindahkan materi-materi sumbernya seperti itu dari penyimpanan tangki atau peralatan mobil gitu. Untuk faktor
Pemilihan alat ini sendiri itu ada spesifikasinya, material, ukuran partikel, bentuk partikel, massa jenisnya, permeabilitas, koheksi, toksiti, reaktivitasnya, dan efek elektrositastiknya. Yang kedua, juga ada atribut sistem yang termasuk dalam ketahanan pipa dan kecocokan reaktivitas dan abrasi dari senyawa kimia tersebut. Adapun ini rumusnya. Yang menggunakan materi hitungannya. Oke. Dan untuk saya ngambil referensinya ada dari 3, ada dari online dan buku Healthy of Books with the Packing of Solid and Liquid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Saudari Imun. Kita menyediakan membuka dosis tanya jawab saja. Silakan kepada anggota di kelompok ini untuk apabila ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya. Masuk dulu. Tes. Ya, silakan kepada sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Gatif Al-Rofi. Saya izin bertanya. Ya. Biasanya transfer pneumatik ini digunakan untuk apa ya? Baik, Saudara Heger, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab moderator. Jadi transfer, saya ke atas dulu, bentar. Oke. Transfer vakum pneumatik ini digunakan biasanya dalam mentransfer materi yang berupa serbuk yang sensitif terhadap panas atau lengket atau atau juga disebut dengan higroskopis dan mudah menyumbat dengan jarak pendek. Nah, jadi kalau yang transfer vakumnya seperti itu, Heger, yang negatifnya. Itu lebih yang ke sifat sensitif, ya, lengket atau gimana. Gimana dengan Saudara Heger? Apakah puas dengan pertanyaannya? Dengan jawaban dari materi? Puas, sudah cukup. Oke. Untuk selanjutnya, next question. Masih ada kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya, Mut. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yuli. Izin bertanya, biasanya di dalam dunia industri, vacuum conveyor ini, pneumatic conveyor ini digunakan untuk apa ya? Terima kasih. Iya, Saudara Yuli. Ya, di sini juga untuk alat industri sendiri tentang pneumatic conveyor itu banyak ya teman-teman ya. Itu bahkan kalau misalkan udah jadi engineer, kita udah jadi engineer nih, kita tuh bakal nemuin alat ini itu udah nggak asing lagi. Seperti di alat industri aja itu di pengolahan plastik itu juga menggunakan pneumatic conveyor. Di industri farmasi itu menggunakan ini pneumatic conveyor. Kalau industri farmasi itu untuk beberapa aplikasinya farmasi saat menyebarkan bahan halus, nah itu menggunakan ini pneumatic conveyor sendiri. Pada industri kimia dan mineral pun juga menggunakan pneumatic conveyor. Seperti itu. Jadi ada di industri plastik, farmasi, industri kimia dan mineral, bahkan di industri makanan seperti pembuatan roti, kue, pencampuran kue, pembuatan pasta, itu juga menggunakan pneumatic conveyor. Oke, bagaimana dengan Saudari Yuli? Apakah puas dengan jangan jawabannya? Baik, terima kasih Mut atas jawabannya. Oke, terima kasih.
Eh, Sesi tanya jawab untuk pemateri dari Yulina Anjani, pemateri dari IMUT, Bung Ayanda Putri, yaitu tentang pneumatic conveyor. Tutup. Selanjutnya, pemateri selanjutnya itu Debbie ya. Debbie ya, benar ya? Debbie ya? Iya. Ya, tunggu ya. Ya, Ini apa? silakan untuk pemateri untuk menyampaikan materinya. Baiklah. Conveyors yang merupakan salah satu transport of solid. Nah, next. Baiklah, dalam bahasan kali ini saya akan menjelaskan beberapa 7 hal pokok yang tertampil di slide ini. Yang pertama itu adalah bagian dari general atau umum dari apron conveyors. Jadi apron conveyors sendiri terbuat dari logam fans yang ditumpuk atau digantung pada titik artikulasi dan dipasang pada untai ganda rantai roller saja yang mengendarai roller berlensa tunggal. Apron conveyors ini biasanya digunakan untuk mengangkut bahan yang kasar, abrasif, dan bersuhu tinggi dengan kecepatan pengangkutan tidak cukup lebih dari 15-30 fpm. Apron conveyors juga beroperasi secara horizontal atau miring, dan lebarnya pun juga bervariasi. Dan apron conveyors umumnya dilengkapi dengan pelat samping yang tidak bergerak. Next. Bentar. Langsung ke fungsi kemana? Prinsip kerja ya. Lalu prinsip kerja ya. Jadi lalu ada prinsip kerja atau principle. Jadi apron conveyors itu akan membawa bahan butiran atau kental secara horizontal dan akan membentuk permukaan benda solid dengan ukuran sisi 2-8 inci atau sekitar 5-15 cm. Itu seperti batu kerikil yang batu bara tersebut yang sudah dihancurkan terlebih dahulu. Itu contoh dari prinsip kerja dari apron conveyors. Lalu untuk mengangkut material dalam jarak jauh, apron conveyors digunakan 2 rantai yang menggunakan 4 baja. Nah, kalau misalnya materialnya itu dalam jarak dekat, rantai apron conveyors itu diikatkan menggunakan batang kayu. Berat dan beban dari material apron conveyors itu akan menyebabkan kecepatannya itu menurun. Next. Lalu terdapat basic consideration atau bentuk umum bahan pertimbangan untuk memilih alat apron conveyors. Apron conveyors sendiri memiliki karakteristik dan performance yang menjadi dasar dalam pertimbangan pemilihan apron conveyors. Dan karakteristik dari apron conveyors sendiri terdapat 4 karakteristik. Yang pertama, dapat beroperasi dengan kemiringan 25 derajat, lalu kapasitas pengangkutannya hingga 100 ton per jam, atau bahkan bisa juga 2000 ton per jam, lalu kecepatan maksimumnya itu 100 feet per meter, lalu dapat digunakan untuk bahan yang kasar, berminyak maupun yang besar. Next. Lalu important factor of apron conveyors construction atau faktor penting yang mempengaruhi
cara kerja dari apron conveyors. Sistem penyambungan bucket pada apron conveyors biasanya digunakan rantai gol atau rantai skull. Dan beberapa karakteristik yang harus diperhatikan dalam pemasangan bucket pada apron conveyors, itu yang pertama adalah penyambungan bucket pada apron conveyors itu tanpa menggunakan frame. Lalu skid board ikut bergerak bersama apron conveyors saat apron conveyors bergerak. Pada jenis apron conveyors in carrier, skid board tidak ikut bergerak. Lalu bucket pada apron conveyors biasanya ikut berjalan dengan bucket di depannya. Dan yang terakhir yang harus kita perhatikan itu adalah bucket pada apron conveyors ini digunakan untuk pengangkutan bahan atau material yang bersifat cairan. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai formula atau rumus dari apron conveyors untuk mencari capacity. Di sini saya melampirkan contoh soal di mana inti dari contoh soal ini adalah untuk mencari capacity-nya. Bisa dibaca terlebih dahulu. Baiklah, untuk menjawab dari permasalahan ini, kita menggunakan rumus Q atau capacity sama dengan A, yaitu adalah loss penampang dari apron conveyors itu, lalu FF atau efisiensi, lalu rho atau massa jenisnya, dan volume. Lalu pertama kita lihat efisiensi dari apron conveyors ini adalah 85%. Lalu loss penampangnya itu adalah 1,5 feet, di mana dari soal itu 18 inci, lalu dijadikan dalam bentuk feet yaitu 1,5 feet, dan dikalikan dengan width atau lebarnya, lebar dari apron conveyors tersebut 1,33. Ya, lanjut. Lalu didapat kapasitasnya itu adalah sekitar 225 pph. Next. Next. Lalu saya mendapatkan referensi dari penjelasan saya tersebut terdapat dalam 3 buku ini, di mana dapat kita download dalam internet. Oke. Next. Baiklah, itulah presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, kepada peserta dari kelompok ini, conveyor and elevator, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari Debbie? Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Mari moderator izin bertanya. izin bertanya. Ya, saudari Kasih terlebih dahulu. Kasih ya dari duluan. Baiklah, saudari Debbie, saya Tiara Kasih akan bertanya nih. Apakah ada fungsi khusus atau fungsi utama dari alat apron conveyor ini? Ini apa dia? Baiklah, izin menjawab moderator. Jadi fungsi utama dari apron conveyors itu adalah untuk memindahkan beragam jenis beban bulk dan bahan baku dari arah horizontal maupun dengan posisi miring atau bersudut. Lalu fungsi khusus dari alat apron conveyors sendiri adalah untuk mengangkut barang-barang yang belum diproses ke dalam jalur produk. Oke, apakah jawaban dari pemateri telah puas, saudari Kasih? Baik. Apakah ada yang terima kasih. Oke, terima kasih. Kepada penanya kedua untuk dipersilakan bertanya, sebutkan pertanyaannya. Oke, moderator izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muknenda Putri. Saya ingin bertanya kepada saudari
Nur Debbie. Jadi untuk kelemahan dari apron conveyor ini sendiri apa ya? Oke, silakan Baiklah, menjawab. menjawab. Ya, silakan. Jadi, apron conveyor ini menjadi salah satu alternatif dalam memudahkan kita dalam dunia industri, tetapi apron conveyor sebagai alat yang diciptakan oleh manusia pastinya memiliki kekurangan tersendiri. Beberapa kekurangannya itu seperti kecepatan yang relatif rendah, ialah seperti sekitar 10-15 fpm itu. Lalu apron conveyor itu hanya bisa dalam satu gerak arah, hanya satu arah gerak. Lalu apron conveyor itu memiliki konstruksi dan rantai yang berat, dan apron conveyor itu tentunya harus mendapatkan perhatian yang lebih untuk hang joint agar bisa berfungsi dengan baik. Begitu. Oke, baiklah kepada saudari penanya, Bung Yaya Handa Putri, apakah sudah puas? Apa ingin menanggapi? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Ya, terima kasih kepada saudari Debbie. Silakan menutup tugas dulu dan next materi. Silakan kepada pemateri selanjutnya untuk melakukan share screen terlebih dahulu, lalu menyampaikan materi yang akan ia sampaikan. Oke, sudah tampil. Skru elevator merupakan suatu alat transportasi solid atau padatan yang termasuk ke dalam salah satu jenis skru conveyor. Skru elevator ini disebut juga dengan vertical conveyor atau vertical augers karena fungsinya itu memindahkan material ke atas. Nah, kemudian skru elevator ini pada dasarnya terbuat dari flake atau skru yang berpilin mengelilingi suatu sumbu sehingga bentuknya mirip skru dan berputar dalam satu saluran berbentuk silindris. Kemudian ke prinsip kerja alatnya dapat dilihat di video di slide. Material yang material itu masuknya dari storage, misalnya seperti silo, bin, atau hopper. Kemudian masuk ke bagian bawah dari skru elevator. Nah, waktu materialnya udah masuk, dia diangkat sama skru atau daun dari skru elevator ini ke atas. Jadi putarannya itu satu putaran per pitch. Nanti pas sebelum materialnya keluar, materialnya itu masuk ke dalam saluran keluar sebelum keluar. Yang selanjutnya itu dasar pertimbangan dalam pemilihan alat. Yang pertama itu ada properties of the material. Itu sifat material atau bahan yang ingin ditangani. Kemudian ada capacity requirement atau persyaratan kapasitas. Ada juga product flow behavior atau perilaku aliran produk. Kemudian ada throughput atau beban. Kemudian juga ada distance atau length of travel atau jarak pemindahan dari material. Kemudian juga ada change in elevation atau perubahan ketinggian. Ada comparative cost, perbandingan biaya. Kemudian juga ada environmental condition, kondisi lingkungan. Kemudian prinsip perancangan dari skru elevator ini sendiri, itu yang pertama itu menentukan karakteristik bahan atau material yang akan ditangani. Seperti fungsi skru elevator ini kan menangani bahan material yang berbentuk material kecil. Kemudian menentukan panjang dan diameter dari skru. Kemudian menentukan daya dari mesin penggerak. Nah, skru elevator ini digerakkan oleh sebuah mesin di bagian atas, namanya itu gear motor. Kemudian menentukan screw pitch atau jarak antar skru ini. Kemudian
memilih bentuk flight atau down screw, kemudian menentukan jenis bahan yang digunakan untuk membuat alat screw elevator ini. Kemudian menentukan gear motor atau mesin penggerak yang sesuai untuk menggerakkan screw elevator. Kemudian menghitung daya yang dibutuhkan mesin penggerak. Nah, cara menentukan kapasitas alatnya itu, jadi kapasitas di lambangan Q, suatu screw elevator itu dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Capacity sama dengan P dikali D, D besar dikurang D kecil kuadrat, dikali S, dikali N, dikali SG, dikali I, dikali 60 dibagi 4. Dengan keterangan, Q merupakan kapasitas screw, D merupakan diameter screw, D merupakan diameter shaft, S jarak antar screw, N kecepatan screw, SG massa jenis material, dan I degree of torque filling. Kemudian, ini contoh perhitungan untuk menentukan kapasitas alatnya itu. Diketahui screw elevator memiliki D-nya itu 0,4 meter. D itu merupakan diameter. D kecil 0,0 meter itu diameter shaft atau poros. Kemudian ada S itu jarak antar screw 0,35 meter. Kemudian ada SG atau massa jenis material yang di sini berupa semen sebesar 1.600 kg per meter kubik, N atau kecepatan putaran sebesar 60 rpm, dan I sebesar 0,1. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan yang ini tadi, dimasukkan angkanya sehingga didapat kapasitasnya sebesar 18.311,04 kg per jam. Kemudian ini ada referensinya, itu ada buku book solid handling, ada dari Don McLean, terus ada book solid handling dari C.R. Woodcock, dan ini Conveyors Application Selection and Integration. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kali ini akan membuka sesi pertanyaan. Saya sendiri akan bertanya selaku moderator. Begini, kira-kira screw elevator itu bisa tidak untuk mengangkut material seperti batu bara? Bila ya atau tidak, mengapa? Ya, izin menjawab. Fahri, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kan fungsi screw elevator ini memindahkan material yang materialnya berbentuknya kecil. Sedangkan batu bara itu kan berupa bongkahan. Jadi screw elevator ini tidak bisa memindahkan material seperti batu bara. Karena di skrunya ini kalau misalnya untuk mindahin batu bara nanti dia menghambat skrunya sehingga macet dan bisa menghentikan fungsi dari skru ini sendiri. Merusak alat gitu ya? Ya. Bisa merusak alat. Oke, mungkin ada anggota dari kelompok ini yang bertanya lagi. Jika tidak, kita langsung ke materi selanjutnya ya. Tidak ada ya. Oke, izin moderator saya ingin bertanya. Ya, silakan. Harap bertanya dengan singkat, padat dan jelas. Saudari Aulia. Pada saudari Aulia, saya ingin bertanya, pada screw elevator sendiri kan ada flight atau down screw-nya ya pada penjelasan saudari tadi. Nah, pertanyaannya, apakah diameter flight pada alat tersebut itu mempengaruhi kapasitas screw elevatornya? Izin menjawab. Jadi diameter dari skrunya itu mempengaruhi kapasitasnya. Karena kalau diameternya semakin besar, otomatis kapasitas dari material yang ditangani itu semakin banyak karena dari kemampuan dari diameter untuk terisi dengan material itu sendiri. Sehingga diameternya semakin besar, kapasitasnya juga semakin besar. Oke, bagaimana dengan saudari penanya? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau gimana bagi? Oke, baiklah. Kepada pemateri Aulia Rahmani Putri, silakan menutup presentasinya dan menutup share screen-nya. Oke. Selanjutnya kepada pemateri terakhir ya. Hegar, silakan untuk melakukan share screen dan menyampaikan materinya.
Oke. Masuk. Share screen-nya belum. Oke, sudah masuk, lagi loading. Dipersilakan kepada pemateri terakhir Hegar Tifal Arafi untuk menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hegar Tifal Arafi. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi saya, yaitu apron feeder, yang merupakan salah satu jenis feeder dan juga transport of solid. Langsung saja ke pengertian umum. Apron feeder adalah alat pengumpan material yang biasanya turun dari hopper atau tempat penampung sementara yang termasuk ke dalam salah satu jenis feeder. Apron feeder ini berupa lembaran baja yang dihubungkan oleh roller chain dan digerakkan oleh sprocket. Bentar, sprocketnya itu, yang ini sprocketnya. Feeder ini dirancang untuk memindahkan material padatan yang berat dan besar seperti batu bara dan padatan lainnya. Langsung ke prinsip kerja apron feeder. Bentar, kita play. Nah, ini material yang di sini ini adalah batu bara ya. Material turun dari hopper ke bagian atas apron yang dinamakan pen. Lalu sprocket, ini sprocketnya nggak kelihatan, tapi ini di sini tuh ada sprocket ya. Lalu sprocket berputar menggerakkan apron sehingga menyebabkan pergerakan pen. Sprocket berputar menyebabkan gaya torsi yang besar, lalu terkonversi menjadi energi kinetik sehingga menggerakkan pen dan material di atasnya bergerak atau berpindah. Lalu ke dasar pertimbangan pemilihan apron feeder. Dasar pertimbangan pemilihan apron feeder itu ada 4. Yang pertama itu dimensi yang termasuk ke dalam panjang dan lebar. Lebarnya minimal 0,6 sampai 3 meter. Panjang ini tuh tergantung tipenya apron feeder ya. Panjang 3 sampai 5 meter. Kecepatan beroperasi 3 sampai 16 meter per menit. Kapasitas 100 sampai 2000 tons per hour. Tergantung tipe-tipenya juga. Dan yang terakhir ada operator safety atau keamanan operator. Kemudian faktor penting yaitu di sini tuh ada desain ukuran hopper dengan feeder. Nah kan, ntar dulu. Ini misalkan ini hoppernya nih. Ini hoppernya. Masuk ke feeder misalkan desain ukuran hopper sama feedernya nggak sesuai, bisa aja nanti material yang turun ke feeder itu tumpah atau banjir gitu. Nah makanya disesuaikan. Dan juga operator safety atau keamanan operator, karena apron feeder ini membutuhkan maintenance yang sangat baik atau perawatan yang baik, karena bisa aja yang barusan saya sebutkan, si material yang tumpah tadi itu kan tidak bisa berpindah sendiri, makanya harus dibantu sama human resource. Jadi harus diperhatikan juga operator safety-nya. Dan juga penggunaan slope untuk memastikan pergerakan non-free following solids. Jadi di sini tuh ada slope, jadi memastikan untuk pergerakan padatannya berjalan dengan mulus atau lancar. Lalu ke rumus kapasitas. Rumus kapasitas apron feeder ini yaitu T sama dengan 5 WDS per C, dengan T sama dengan laju aliran, satuannya ton per jam, W lebar feeder, satuannya feet, D sama dengan kedalaman alas, satuannya inch, S sama dengan kecepatan feeder, satuannya feet per menit, C sama dengan volume feed, satuannya FT kubik per ton, feet kubik. Contoh soal, nih, sebuah apron feeder yang memiliki kedalaman alas 50 inci dan lebar sebesar 5 feet bekerja dengan kecepatan 100 feet per menit. Telah mengumpan batu bara sebanyak 200 feet kubik per ton. Berapakah kapasitas dari apron feeder tersebut? Nih rumusnya yang tadi, langsung kita tulis diketahuinya. 50 inci ini kita ubah jadi meter biar nanti bisa bisa dicoret. Lalu W sama dengan 5 feet, S sama dengan 100 feet per menit, kita ubah menjadi feet per hour. Lalu C sama dengan 200 feet kubik per ton, yaitu volume ini. Terus masukkan nilai yang diketahuinya.
lalu dapat kapasitasnya itu 952,20 ton per hour. Maka kapasitas dari apron feeder tersebut adalah 952,2 ton per hour. Ini tuh dikategorikan dengan ke dalam apron feeder tingkat medium atau tipe medium. Referensi yang saya pakai itu ini book Solid Handling dan Paris Chemical Engineers Handbook. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya, kepada seluruh anggota, apabila ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Ya, kepada penanya silakan bertanya. Ya, silakan. Baik. Tadi kan juga sudah dijelasin apron conveyor. Nah, Egar sekarang menjelaskan apron feeder. Apakah ada persamaan di antara kedua? Persamaannya, Egar. Izin menjawab, moderator. Ya, Baiklah. silakan menjawab. Apron conveyor dan apron feeder itu dasarnya sama, yaitu memindahkan barang ya. Jadi persamaannya itu banyak, mulai dari desain, fungsi, sampai mungkin cara kerja mungkin sama, dan tipe-tipenya juga mungkin sama. Tentunya sama lah, soalnya sama-sama pengoper barang gitu. Terus sama-sama apron. Terus dasarnya materialnya ininya sama gitu. Dasarnya apron yaitu rantai besi. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Gimana dengan saudara Gilang? Apakah puas dengan jawabannya? Ya. Oke, siap. Oke. Apabila sudah ini, silakan. Apabila tidak ada yang bertanya lagi, silakan kepada saudara Hegar untuk menutup presentasinya dan menutup PowerPoint-nya. Tutup dulu PowerPoint-nya atau tutup dulu presentasinya? Presentasinya dulu baru PowerPoint. Sebenarnya gitu. Oh, ya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menutup PowerPoint. Oke, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyaksikan beberapa materi subtema conveyor atau elevator ditambah dengan materi feeder dari Hegar Tifal Arafi. Semoga apa yang anggota sampaikan pada kesempatan seminar kali ini dapat diterima baik oleh kita dan dapat diamalkan ketika nanti kita
Kasihnya nggak dengar ini kasih. Kasih. Saya akan melanjutkan tentang perhitungan mengenai kapasitas alat atau vibrating conveyor tadi. Nah, pada tabel ini kita dapat menentukan laju atau kecepatan dari vibrating conveyor saat mengangkut beban. Langsung saja ke contoh soal. Nah, pada soal diketahui luas pen conveyor atau conveyor pad sebesar 216. Nah, kemudian diketahui juga kedalamannya ada 4 kecepatannya yaitu 25 feet per menit. Kemudian diketahui juga PPCF-nya 7.850 kg per meter kubik yang telah dikonversikan menjadi pound per feet kubik menjadi dengan satuan ton 0 dikali luas di PPCF. Itu 4 dikali 2000. Nah, kemudian didapatkan hasil sebesar 25,27 ton per hour. Mungkin sekian saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dikembang. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.